Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ustazah Heni Wahyuni dalam pembelajaran tajwid. Sebelum kita belajar tajwid, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Tema pekan ini adalah menuju masyarakat sehat dengan subtema lingkungan sehat, masyarakat sehat. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dalam surat Ali Imran juga disebutkan dalam ayat 134, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ayat tersebut telah menjelaskan kepada kita bahwa yang selalu makan dengan yang tidak berlebihan, menahan amarahnya, membuat kita sehat, sebagaimana penelitian dari pakar psikologi di Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat, bahwa Worthington Junior mempublikasikan hasil penelitiannya pada tahun 2005 pada jurnal ilmiah Explore tentang hubungan antara memaafkan dan kesehatan, yang hasilnya adalah sikap memaafkan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Junior menemukan bahwa orang yang tidak memaafkan atau terbawa kemarahannya dan menyimpan dendam terindikasi mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh, tekanan darah lebih tinggi, ketegangan otot, dan detak jantung yang terlampau cepat. Sebaliknya, sifat memaafkan meningkatkan pemulihan sakit jantung atau penyakit jantung, pembuluh darah, mengurangi stres, serta hubungan relasi sosial yang lebih baik. Selanjutnya, di semester 1 kita telah mempelajari 3 hukum bacaan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Diantaranya kita telah mempelajari hukum iqlab, idhar, dan idgham. Kali ini Ustazah Heni akan memaparkan hukum ikhfa, di mana ikhfa yang artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Pengertian ikhfa adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, dan kaf, maka itu dibaca ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, cara membacanya adalah suara nun atau tanwin masih tetap terdengar tetapi samar antara idhar dan ikhfa. Lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya, sehingga kedengarannya berbunyi seperti eng jika bertemu dengan 5 huruf hijaiyah. Nah, nun mati atau nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan zai, dho, dan fa, qaf, kaf berbunyinya seperti eng, dan ada kalanya miripnya suaranya seperti eny dan eng jika bertemu dengan ta, dha,
ta, dal, sin, shin. Lalu ada kalanya seperti terdengar huruf en jika bertemu dengan jim, dan ada kalanya tetap berbunyi en ketika bertemu dengan huruf-huruf ta, dal, do, dan dot dan to, seperti itu. Lalu apa saja contohnya? Di sini Ustazah ada beberapa contoh yang ikhfa bertemu salah satu huruf ikhfa, tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Di antaranya adalah shod, dal, ta, kaf, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dod, do, dan jim. Di mana Ustazah akan mempraktekkan, mencontohkan. Di sini ada huruf ikhfa shod. Ustazah akan mencontohkan bila tanwin bertemu dengan shod. Birihin sorsorin, atau nun mati atau sukun, nun sukun bertemu dengan shod. Di sini ada contohnya adalah al-shaddukum atau al-situ, seperti itu. Lalu ada kalanya tadi terdengar seperti bunyi en. Nah, di sini ada huruf jim. Ustazah Heni akan mencontohkan huruf jim seperti itu. Keluarnya seperti en. Di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf jim, yaitu bi khalqin jadid, seperti itu. Lalu bagaimana suaranya atau bunyinya nun sukun bertemu dengan huruf jim? Di sini ada contohnya, ada dua contoh dalam satu kalimat atau dua kalimat. Nah, yang dua kalimat ada anja'ahu, seperti itu. Lalu yang satu kalimat anjayna, seperti itu. Ada kalanya tadi membacanya non sukun itu kembali lagi seperti huruf idgham dan ikhfa, seperti suaranya seperti seperti huruf n. Seperti di sini ada misalnya huruf ta, hayyatun tas'a, atau nun sukun bertemu dengan ta, walan taf'alu. Lalu yang satu kalimat nun sukun bertemu dengan ta, yantadhiru, seperti itu. Lalu di sini Ustazah telah menyiapkan proyek untuk teman-teman di rumah agar teman-teman tahu di dalam Al-Quran juga ada contoh-contoh bacaan ikhfa. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman di proyek ini silahkan menulis huruf-huruf ikhfa beserta contoh di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman menulis huruf-huruf ikhfa dan carilah contoh bacaan hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa pada Al-Quran. Kemudian disalin dalam lembaran atau buku teman-teman, seperti itu. Yang kedua, proyeknya adalah melafalkan dan merekam melalui voice note 5 contoh saja bacaan hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, kemudian mengirimkan pada aplikasi Google Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran tajwid kita hari ini telah tuntas. Semoga apa-apa yang telah Ustazah paparkan teman-teman paham ya. Oke, Ustazah tutup dengan bacaan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara lisan atau pemaparan tadi Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.